Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi Islam Pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya ya mayoritas kebanyakan kaum sebelah selalu gagal paham memahami beberapa poin, misalnya mengenai bid'ah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dari komen yang baru-baru ini, ya mereka juga gagal paham memahami yang dimaksud sunnah. Dan sepertinya juga mereka gagal paham juga siapakah yang digelari Wahabi, yang mereka anggap sesat, yang mereka anggap bentukan Yahudi, dan dengan kata caci maki lainnya. Tetapi sobat-sobat, sepertinya juga ini sebuah kesengajaan, sebuah trik, sebuah cara bagaimana mengaburkan kebenaran Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dibawa oleh yang mereka sebut, mereka gelari dengan nada yang mencemooh, dengan nada yang melecehkan, yaitu Wahabi. Ini ya saya tiru gaya bicaranya ya si Uye ketika menyebutkan kata Wahabi. Nah, sobat-sobat, ternyata ada salah satu tokoh dari mereka, dari kaum sebelah, yang meluruskan pemahaman mereka mengenai Wahabi ini. Wahabi yang mereka anggap sesat. Wahabi yang bentukan Yahudi. Diluruskan oleh tokoh ini. Terus terang, saya salut, saya kagum, saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tokoh ini. Kenapa tokoh ini berani berbicara berbeda dengan kebanyakan kaum sebelah dan pengikutnya? Mungkin karena ya pendidikan beliau bukan hanya di pondok pesantren, ya, karena melihat gelarnya profesor, doktor, kemudian di belakangnya ada MA. Ya, dia pendidikannya tinggi dan luas, pengetahuannya juga luas. Ya, kalau yang menempuh hanya pendidikan di pondok pesantren, tentu saja pengetahuan mereka
hanya yang mereka dapatkan dari pondok pesantren di mana ya mereka menuntut ilmu. Dan kita tahu ya, berdasarkan pengakuan dari Kiai Haji Mahrus Ali, ya, ketika Kiai Haji Mahrus Ali belum hijrah kepada pemahamannya yang sekarang, dia ya mengatakan bahwa ketika itu dia dilarang membaca buku-buku di luar ya pemahaman yang ada di pondok pesantren tersebut. Dan tentu saja ya apa yang disampaikan oleh tokoh mereka sendiri ini merupakan tamparan yang keras di wajah-wajah mereka. Ya, malu, ya tentu saja malu. Karena selama ini mereka dengan lantangnya mengatakan Wahabi sesat, Wahabi bentukan Yahudi. Tapi ya, tokoh ini memberikan bukti bahwa selama ini mereka sudah salah menggelari Wahabi seperti itu. Nah, baiklah sobat-sobat, mari kita simak saja bagaimana penjelasan tokoh ini. Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang Ahlus Sunnah yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Ya sobat-sobat, saya kira jelas ya. Yang mana Wahabi yang sesat, yang bentukan Yahudi, yang mana yang sebenarnya Wahabi yang justru Ahlus Sunnah. Ya, saya kira saya tidak perlu lagi ya mengomentari. Sudah jelas, sudah gamblang ya bahwa apa ya caci maki, hujatan, tuduhan yang mengatakan Wahabi sesat, Wahabi bentukan Yahudi yang dialamatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya dan penerus perjuangannya ternyata salah sasaran, sobat-sobat. Ya, tetapi ini terlanjur ya. Terlanjur mereka bersikap seperti itu. Apakah mereka mau mengubah pandangan mereka? Dan tidak lagi ya mengatakan Wahabi sesat, Wahabi bentukan Yahudi dan sebagainya. Ini berpulang kepada mereka ya dan kepada hati nurani mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.